seluruh ibadah dan sholatnya jatuh ke lembah jahanam, yakni linafsi, di dalam hawa nafsu kita sendiri yang membakar apapun yang kita amalkan di dalamnya. Maka dari itu bermunajatlah kepada Allah, memohon pertolonganlah kepada Allah, bahwa yang bisa mengalahkan hawa nafsu ini tak satu pun manusia di dunia ini bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri, kecuali Allah lah yang berkehendak mengalahkan hawa nafsu itu sendiri. Penciptanya lah yang lebih menguasai apa yang diciptakan. Jadi belajarlah kembali kepada Allah, nyatakanlah kembali bahwa hidup ini Allah. Perangilah terus itu. Jangan sampai muncul ini hidup manusianya. Muncul hidup manusianya, penggal kembali, usir kembali, nyatakan kembali, urip iki Allah. Hidup ini Allah. Datang ngaku-ngaku lagi hidup manusianya, usir kembali, nyatakan kembali hidup ini Allah. Datang lagi manusianya ngaku-ngaku bahwa yang hidup ini manusia, usir kembali. Ya, terus begitu, perangnya terus begitu. Sabarlah di dalam peperangan, suatu saat Anda akan menang. Begitulah cara berperang. Ketika duduk, di situ muncul yang duduk ini manusianya, perangi bahwa yang duduk adalah hidup, yang mendudukkan badan adalah hayatullah, bukan hayatunas. Ketika sholat, di situ datang hidup manusianya, bahwa yang sholat ini manusianya. Perangilah lagi bahwa yang nyata, yang hidup ini Allah, bahwa yang mensolatkan, yang memberdirikan, yang mentakbirkan, yang merukuk sujudkan badan ini Allah. Jadi terus berperang seperti itu, setiap detik, setiap waktu terus berperang seperti itu. Inilah peperangan yang agung, inilah peperangan yang mulia di sisi Allah daripada perang secara fisik. Karena Allah itu tidak memandang fisik, akan tetapi Allah memandang hati setiap hambanya. Di dalamnya Allahkah yang menjadi Tuhan dan yang menjadi Raja, ataukah masih hambanya, ataukah masih makhluknya yang menjadi Tuhan dan yang merajai seluruh tindak laku badan-badannya. Maka dari itu bersabarlah di dalam peperangan. Anggaplah semua mudah, jangan kau anggap sulit. Bila kau anggap mudah, maka Allah akan memudahkan. Bila kau anggap sulit, maka Allah juga akan mempersulit. Karena Allah sesuai dengan prasangka-prasangka hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas Muslih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tambahan lagi untuk Mas Muslih. Dulu ketika Anda belum kenal Allah, Anda bisa merasakan bahagia. Anda bisa merasakan apa-apa saja yang Anda takutkan selama ini bukan alasan. Dulu ketika Anda bahagia, siapa di dalam kebahagiaan itu? Kan Allah, kan hidup. Jika tanpa hidup, apakah Anda bisa berapa-apa selama ini? Maka ketika Anda sudah mengenal Allah, tidak merubah keadaan perilakunya badan, tidak merubah
tidak merubah sobat. Yang dirubah hanya kedudukan hati, yang dirubah hanya kondisi hati. Dulu kondisi hati linnas, tapi kini setelah mengenal Allah, hati lillahi ta'ala. Apapun yang Anda lakukan sama seperti dulu, tidak berubah. Laku badanianya tidak berubah. Yang berubah hanya hati. Dulu hatinya yang bernama muslih, sekarang hati atau hidup sekarang yang bernama Allah. Bahwa hidup ini bukan muslih lagi namanya, tapi sudah bernama Allah yang menguasai badan-badannya muslih. Yang menamai nama muslih adalah hidup itu sendiri. Jadi jangan khawatir Kang Mas, tidak merubah keadaan apapun yang Anda takutkan. Yang dirubah hanya kondisi-kondisinya hati, agar hati tetap kembali rojiun kepada Allah lah yang mengadakan seluruh keadaan-keadaan ini. Baik dulu, keadaan-keadaan yang dulu dan sekarang sama saja. Bedanya dulu muslihnya yang jadi Tuhan, tapi sekarang muslihnya yang jadi hamba, tunduk patuh kepada perintah Tuhannya sebagai penguasa hidup sang muslih. Begitu Kang Muslih, jangan takut. Yang dirubah hanya kondisi hati, tidak berubah apa yang setelah Anda syariatkan selama ini. Yang dirubah hanya kondisi hati, hanya kondisi hati, tidak berubah apa yang setelah Anda syariatkan selama ini. Yang dirubah hanya kondisi hati. Dulu li nafsi, sekarang diubah menjadi lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abah cukup jelas semua paparan yang Abah sampaikan, bahwa tidak merubah suatu apapun, hanya merubah kondisi hati. Yang dulu linafsi, sekarang di dalam, dan dikembalikan lillah. Berarti untuk berperang melawan hawa nafsu diri harus dengan kesabaran. Begitu ya Abah, untuk mewujudkan Allah di dalam hati. Dengan begitu Allah lah sangat dekat. Terima kasih Abah, jika ada kata khilaf mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Gus Abdul Halim yang kawasan Mandaran sana ya. Untuk pertanyaan saya kali ini atau sore ini, nafsu dan ruh bedakah, atau apa perbedaannya nafsu dan ruh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perbedaan nafsu dan roh. Pertanyaan dari Kang Baidawi, Rembang, Jawa Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ulang sejarah diri manusia kita. Sejak dari tanah, cikal bakal badan ini sudah
hidupi oleh Allah. Seumpama hidup ini hidup manusianya, maka pastilah kita ingati, pastilah kita saksikan saat kita berada di tanah.